Dia bilang tidak tertarik, tapi masih terus mengirim pesan. Dia menolakmu, tapi tidak membiarkanmu pergi. Dia bilang cuma mau berteman, tapi menggoda seolah ingin lebih. Kamu bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Kamu menunggu pertanda, saat dia tiba-tiba sadar bahwa membuatamulah orang yang dia cari selama ini. Momen itu tidak akan pernah datang. Dia sudah keputusan. Kamu bukan pilihan utamanya, tidak pernah. Tapi dia juga tidak mau melepaskanmu. Dia ingin perhatianmu, dia ingin validasi darimu, dia ingin keamanan emosional yang kamu berikan. Tapi dia tidak menginginkanmu. Dan jika kamu tidak mengambil kendali, kamu akan menghabiskan bertahun-tahun menjadi sandaran emosionalnya, rencana cadangannya, jaring pengamannya, sementara dia memberikan tubuh, waktu, dan cintanya kepada orang lain. Kamu punya satu pilihan, dan jika kamu tidak membuatnya sekarang, kamu tidak akan pernah bebas dari siklus ini. Dengarkan baik-baik, karena di akhir video ini, kamu tidak akan pernah lagi dimanipulasi, digantung, atau dimanfaatkan. Tapi kamu perlu membuat keputusan sekarang. Jika kamu lelah mengejar, lelah menunggu, lelah bermain permainan yang tidak akan pernah kamu menangkan, tulis, "Aku pilih diriku sendiri," di kolom komentar, karena hari ini segalanya berubah. Orang-orang menghabiskan bertahun-tahun menunggu seseorang untuk akhirnya mencintai mereka. Mereka menyia-nyiakan tahun-tahun terbaik mereka mengejar seseorang yang sudah menolak mereka. Tapi masalahnya bukan pada mereka, masalahnya ada padamu. Karena kamu terus membuat dirimu tersedia, kamu terus membalas pesan mereka, kamu terus ada setiap kali mereka membutuhkanmu, kamu terus membiarkan mereka memanfaatkanmu. Ini berakhir sekarang. Di akhir video ini, kamu akan mengerti persis mengapa ini terjadi, kamu akan tahu persis apa yang harus dilakukan, dan kamu akan pergi dari sini dengan tahu persis bagaimana membalikkan keadaan. Karena ini bukan tentang dia, ini tentang kamu, tentang nilai dirimu, waktumu, harga dirimu. Dan jika kamu tidak mengubah cara kamu melihat dirimu sendiri, kamu tidak akan pernah lepas dari jebakan ini. Jika kamu siap mengambil kendali, tulis, "Aku pilih diriku sendiri," di kolom komentar. Nomor 1. Berhenti jadi rencana cadangannya. Dia sudah menolakmu. Itu keputusannya. Dia menatap matamu dan bilang, "Aku tidak melihatmu seperti itu." Kamu merasakannya di perutmu, rasa sakit yang memutar, yang menghancurkan kepercayaan dirimu, suara di belakang pikiranmu yang berbisik, "Mungkin aku tidak cukup. Mungkin jika aku berusaha lebih keras, jika aku membuktikan diri, dia akan melihatku berbeda." Itulah jebakannya. Saat kamu mulai berpikir seperti itu, kamu memberinya kendali penuh atas dirimu. Karena saat kamu duduk di sana mempertanyakan dirimu sendiri, dia tidak mempertanyakan keputusannya. Dia sudah tahu kamu bukan orangnya. Dia sudah tahu dia tidak melihatmu sebagai pria yang benar-benar dia inginkan. Tapi dia masih mengirimimu pesan, dia masih melihat storymu, dia masih menggoda saat bertemu denganmu. Kenapa? Karena dia belum selesai memanfaatkanmu. Dia menginginkan validasi darimu tanpa komitmen, dia menginginkan perhatianmu tanpa ketertarikan, dia menginginkan waktumu tanpa menginvestasikan waktunya. Dan kamu memberikannya setiap saat. Dia tidak merindukanmu, dia merindukan kekuatan yang dia miliki atas dirimu. Dia tidak menyesal kehilanganmu, dia menyesal kehilangan pria yang bersedia membuatnya merasa penting tanpa dia memberikan apapun sebagai imbalan. Dan yang terburuk, kamu membiarkannya. Kamu berkata pada dirimu sendiri, "Setidaknya dia masih berbicara denganku, setidaknya aku masih punya kesempatan." Kamu tidak punya kesempatan selama kamu adalah pilihan. Dan saat kamu membiarkan dirimu menjadi pilihan, kamu kehilangan hak untuk menjadi prioritas. Dia tidak punya rasa hormat pada pria yang menunggu di latar belakang, berharap dia akan berubah pikiran. Dia menunggu kamu untuk bangun. Karena selama kamu terus mengejarnya, mengorbitinya, membuktikan diri padanya, dia tidak akan pernah melihatmu sebagai pria yang dia inginkan. Kamu harus mengakhiri ini sekarang. Kamu harus menutup pintu dengan sangat keras sehingga dia mempertanyakan segalanya. Dia harus merasakan kehadiranmu begitu dalam sehingga itu mengejutkannya. Karena satu-satunya cara untuk dihormati adalah dengan bersedia pergi sepenuhnya. Dia hanya akan menyesal kehilanganmu ketika dia menyadari bahwa dia benar-benar kehilanganmu. Jadi, berhentilah memberinya yang terbaik dari dirimu sementara dia memberikan yang terburuk dari dirinya kepada orang lain. Dia sudah membuat keputusannya, sekarang giliranmu membuat keputusan. Nomor 2. Kendalikan perhatianmu.
Perhatianmu adalah mata uang paling berharga yang kamu miliki, namun kamu menyia-nyiakannya. Kamu memberikannya secara gratis kepada seseorang yang tidak pantas mendapatkannya. Kamu mengirim pesan ganda saat dia tidak membalas, kamu memeriksa media sosialnya setiap hari, kamu menyukai fotonya, menonton story-nya, dan bereaksi terhadap postingannya. Kamu menunggu pesannya seperti anak anjing yang hilang. Kamu memberi makan egonya sambil membuat harga dirimu kelaparan. Dia tidak perlu memilihmu karena dia sudah memilikimu tanpa melakukan apapun untuk pantas mendapatkannya. Dan itulah kesalahan terbesar yang kamu buat. Seorang wanita seharusnya tidak pernah merasa berhak atas perhatianmu. Dia harus mendapatkannya, dia harus memperjuangkannya, dia harus bertanya-tanya apakah dia memilikinya. Tapi sekarang, dia tahu dia memilikimu. Itulah mengapa dia tidak peduli jika kamu terluka, itulah mengapa dia hanya mengirim pesan saat dia bosan. Itulah mengapa dia memperlakukanmu seperti keset emosional, karena dia tahu kamu akan selalu ada. Itu berakhir hari ini. Mulai saat ini, perhatianmu menjadi langka. Dia tidak lagi memiliki akses ke waktumu, energimu, atau emosimu. Kamu tidak memeriksa media sosialnya, kamu tidak membalas pesannya, kamu tidak menghiburnya saat dia tiba-tiba merindukanmu. Dia memilih untuk kehilanganmu, jadi dia harus merasakan apa artinya itu sebenarnya. Dan ketika kamu melakukan ini, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dia mulai bertanya-tanya tentangmu, dia mulai mempertanyakan keputusannya, dia mulai merindukanmu. Bukan karena dia mencintaimu, tetapi karena dia kehilangan kendali atasmu. Dan ketika dia menghubungimu lagi, kamu tidak membalas. Karena saat kamu membalas, kamu membuktikan bahwa dia masih memilikimu. Kamu harus menjadi pria yang tidak bisa dia mengerti lagi. Kamu harus menjadi pria yang begitu fokus pada dirinya sendiri sehingga dia terpaksa mengejarnya. Itulah cara kamu mendapatkan kembali kekuatanmu, bukan dengan membuktikan nilaimu, tetapi dengan menghilangkan kehadiranmu sepenuhnya sehingga dia akhirnya menyadari apa yang telah dia hilangkan. Dan pada saat dia melakukannya, kamu akan terlalu jauh di depan untuk peduli. Nomor 3. Tingkatkan dirimu, menghilanglah. Kamu harus menghilang sepenuhnya sampai dia bertanya-tanya apakah kamu pernah ada. Dia harus bangun suatu hari dan merasakan kekosongan, ruang yang pernah kamu tempati dalam hidupnya. Dia harus merasakan kehampaan di mana validasimu dulu berada, perhatian yang dia terima begitu saja, upaya yang tidak pernah dia balas, keamanan karena tahu kamu selalu ada menunggu, berharap, membuktikan diri. Kenyamanan itu harus dihilangkan dengan begitu brutal sehingga memaksanya menghadapi kenyataan yang tidak pernah dia duga, dunia di mana kamu bukan lagi pilihan. Dia mengharapkanmu menunggu, dia mengharapkanmu sabar, dia mengharapkanmu berpegang pada harapan sementara dia menghibur pria yang sebenarnya dia inginkan. Dia tidak pernah berpikir kamu akan benar-benar pergi, karena kebanyakan pria tidak. Kebanyakan pria menunggu izin untuk melanjutkan hidup, kebanyakan pria berpegang pada gagasan bahwa jika mereka cukup meningkatkan diri, cukup memperbaiki diri, cukup menjadi, dia akan tiba-tiba menyadari apa yang dia hilangkan. Tapi bukan begitu cara kerjanya. Wanita tidak memilih pria yang menunggu, wanita tidak menghormati pria yang berlama-lama, wanita tidak menyesali pria yang memohon kesempatan lain. Penyesalan hanya datang ketika dia kehilangan akses kepadamu secara permanen, ketika dia melihatmu bangkit tanpanya, ketika dia melihatmu membangun kehidupan yang diam-diam dia harapkan bisa menjadi bagiannya, ketika dia terlambat menyadari bahwa kamu adalah hal terbaik yang tidak pernah dia hargai. Tapi sebelum kamu meningkatkan dirimu, kamu harus memutus hubungan, kamu harus mematahkan siklus, kamu harus menghapus dirimu dengan begitu keras dari kenyataannya sehingga dia merasakan kehilangan dengan cara yang tidak pernah dia bayangkan. Dia harus mengalami beratnya apa artinya benar-benar menolakmu, bukan dalam kata-kata, tetapi dalam tindakan. Karena kata-kata tidak berarti apa-apa. Dia mungkin mengatakan dia menyesal, dia mungkin mengatakan dia masih ingin berteman, dia mungkin mengatakan dia menghormatimu. Semuanya tidak penting, karena jika dia menghormatimu, dia tidak akan menggantungmu. Jika dia menghargaimu, dia tidak akan memperlakukanmu seperti pilihan. Jika dia benar-benar menginginkanmu, dia tidak akan membutuhkan waktu untuk memikirkannya. Wanita tahu seketika siapa yang mereka inginkan dan siapa yang tidak. Tidak ada kebingungan, tidak ada kebimbangan, tidak ada mungkin suatu hari nanti, hanya ada ya atau tidak, dan dia sudah membuat pilihannya. Sekarang giliranmu membuat pilihan. Dia memilih untuk pergi, jadi sekarang kamu menghilang. Hapus nomornya, hapus pesannya,
hilangkan setiap pengingat keberadaannya dari duniamu. Berhenti memeriksa media sosialnya, berhenti bertanya-tanya apa yang dia lakukan, berhenti membuat alasan untuk mempertahankannya dalam hidupmu. Dia pergi, kamu selesai, tidak ada negosiasi. Disinilah kekuatanmu dimulai, karena sekarang, untuk pertama kalinya, dia kehilangan kendali. Dia mengharapkanmu menjadi emosional, dia mengharapkanmu menjadi lemah, dia mengharapkanmu berpegang pada harapan palsu bahwa suatu hari dia mungkin berubah pikiran. Tapi sekarang, dialah yang tidak pasti, dialah yang mempertanyakan segalanya, dialah yang tiba-tiba tidak tahu di mana posisinya denganmu, dan itulah yang membuatnya takut. Seorang wanita bisa menangani dicintai, dia bisa menangani dibenci, tetapi yang tidak bisa dia tangani adalah diabaikan oleh pria yang dia harapkan selalu ada. Tapi ini bukan tentang dia lagi, ini tentangmu, ini tentang pria yang kamu jadikan, ini tentang berubah menjadi versi dirimu yang tidak pernah menunggu persetujuan orang lain untuk bergerak maju. Kamu harus meningkatkan dirimu dalam segala hal, pikiranmu, tubuhmu, tujuanmu, kekayaanmu, kehadiranmu. Segala sesuatu tentangmu harus berkembang melampaui siapa yang dia tinggalkan. Ini bukan tentang balas dendam, ini bukan tentang membuktikan apapun padanya, ini tentang menjadi begitu tak terbantahkan sehingga dia menjadi tidak relevan. Mulailah dengan tubuhmu. Pria lemah mudah dibuang, pria kuat memerintahkan rasa hormat. Pergi ke gym dengan amarah di nadimu, bukan kesedihan, bukan patah hati, amarah. Amarah karena waktu yang terbuang, amarah karena diperlakukan seperti renungan, amarah karena tahu kamu memberikan yang terbaik kepada seseorang yang tidak pernah melihat nilaimu. Salurkan setiap ons energi itu untuk membangun fisik yang membuat orang berhenti dan menatap, bukan untuk kesombongan, untuk dominasi. Karena saat dia melihatmu lagi, jika dia pernah melakukannya, dia harus melihat pria yang secara fisik tidak dikenali sehingga mengguncang intinya. Dia harus melihat pria yang tidak pernah bisa dia mainkan lagi, pria yang tidak pernah bisa dia manipulasi lagi, pria yang tidak pernah bisa dia kendalikan lagi. Kemudian tingkatkan pikiranmu, baca, pelajari, perluas duniamu di luar dirinya. Sementara dia menyia-nyiakan waktu bermain permainan, kamu harus mempertajam kecerdasanmu, kebijaksanaanmu, kemampuanmu untuk menavigasi kehidupan dengan kekuatan. Seorang wanita menghormati pria yang mengenal dirinya sendiri, yang tegas, yang tak tergoyahkan. Itu berasal dari pendidikan, disiplin, dan rasa lapar yang tak henti-hentinya untuk peningkatan diri. Kemudian tingkatkan keuanganmu. Uang adalah kebebasan, dan pria dengan pilihan adalah pria yang tidak pernah putus asa. Bangun keterampilanmu, tingkatkan penghasilanmu, tumpuk kekayaanmu ke tingkat di mana tidak ada wanita yang pernah memiliki kekuatan atasmu lagi. Karena di dunia saat ini, pria dengan kendali keuangan atas hidupnya adalah pria yang mendikte kenyataannya. Dan ketika kamu mencapai level itu, kamu menyadari sesuatu yang mendalam, dia tidak pernah menjadi hadiahnya, kamulah hadiahnya. Pada saat dia menyesal meninggalkanmu, kamu akan menjalani kehidupan yang tidak pernah bisa dia ikuti. Pada saat dia merindukanmu, kamu akan dikelilingi oleh wanita yang benar-benar menghormati nilaimu. Pada saat dia menyadari apa yang dia hilangkan, kamu akan begitu jauh di depan sehingga dia tidak akan pernah bisa mengejar. Itulah cara kamu menang, bukan dengan mengejar, bukan dengan memohon, bukan dengan menunggu, tetapi dengan menjadi begitu kuat sehingga dia menjadi bab yang terlupakan dalam kisah suksesmu. Dan jika secara kebetulan dia menghubungimu lagi, kamu tidak menjawab, karena pria yang kamu jadikan tidak lagi menghibur hantu dari masa lalu. Jadi buatlah keputusan sekarang, pergi sekarang, tingkatkan dirimu sekarang, karena semakin lama kamu menunggu, semakin banyak waktu yang kamu buang pada seseorang yang tidak pernah pantas mendapatkanmu sejak awal. Dan balas dendam terbesar adalah menjalani kehidupan yang begitu luar biasa sehingga dia terlambat menyadari bahwa dia tidak lebih dari batu loncatan menuju kehebatanmu. Nomor 4. Buat dia mengejarmu. Dia hanya akan mengejarmu ketika dia menyadari bahwa dia kehilangan sesuatu yang berharga, dan saat ini dia tidak melihatmu sebagai berharga. Dia melihatmu sebagai pria yang selalu ada, pria yang menunggu, pria yang menerima remah-remah perhatiannya sementara dia memberikan yang terbaiknya kepada pria lain. Dia tidak mengejar karena dia tidak takut kehilanganmu. Dia tahu dia bisa membuatmu terpikat dengan usaha sekecil apapun. Hai, sederhananya mengatur ulang siklusnya, senyum genit membuatnya kamu terus berpegangan, pujian setengah hati membuatmu berpikir masih ada harapan. Dan itulah jebakannya.
Wanita tidak mengejar pria yang tidak mereka takuti kehilangannya. Dia mengejar pria yang tidak terduga, pria yang tidak membutuhkan validasinya, pria yang bisa pergi tanpa ragu-ragu, dan itulah pria yang harus kamu jadikan. Kebanyakan pria melakukan yang sebaliknya, mereka mengejar lebih keras, mereka mengirim pesan lebih banyak, mereka menjadi putus asa, berpikir bahwa jika mereka membuktikan diri, dia akhirnya akan melihat nilai mereka. Tetapi semakin keras kamu mengejar, semakin cepat dia lari. Satu-satunya cara untuk membuatnya mengejarmu adalah dengan menjadi seseorang yang dia rasakan tergelincir pergi selamanya. Dia harus merasakan kekosongan di mana perhatianmu dulu berada, dia harus memperhatikan keheningan di mana energimu dulu ada, dia harus merasakan beratnya kehadiranmu, dan dia harus mulai bertanya-tanya apakah dia membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Saat itulah dia mengejar. Tetapi inilah yang perlu kamu pahami, ini bukan tentang bermain permainan, ini tentang menjadi pria yang tidak lagi menempatkan nilainya di tangan seorang wanita. Kamu tidak membuatnya mengejar dengan berpura-pura sibuk, kamu membuatnya mengejar dengan benar-benar sibuk, dengan memiliki kehidupan yang tidak berputar di sekelilingnya. Saat ini, waktumu terlalu mudah diakses, energimu terlalu tersedia, fokusmu ada padanya padahal seharusnya ada padamu, dan itulah mengapa dia tidak menghormatimu. Dia tidak menghormati pria yang memprioritaskannya di atas pertumbuhannya sendiri, dia tidak menghormati pria yang membutuhkan validasinya untuk merasa berharga, dia tidak menghormati pria yang menjatuhkan segalanya saat dia menunjukkan minat. Tetapi dia mendambakan pria yang tidak mencari persetujuannya, dia mendambakan pria yang begitu fokus pada jalannya sendiri sehingga dia tidak punya waktu untuk permainannya, dia mendambakan pria yang menghargai dirinya sendiri sehingga dia memperlakukan minatnya sebagai renungan, bukan kebutuhan. Itulah pria yang dikejar. Jadi apa yang kamu lakukan? Kamu menghilangkan semua perhatian, semua validasi, semua energi emosional darinya. Tidak ada pesan, tidak ada reaksi, tidak ada upaya untuk memeriksa, tidak ada apapun, karena dia perlu merasakan perubahan, dia perlu menyadari bahwa dinamika kekuatan telah berubah, bahwa pria yang dulu menunggunya tidak lagi ada, bahwa pria yang dia abaikan sekarang adalah pria yang tidak bisa dia jangkau. Dan ketika dia merasakannya, itu membuatnya gila, karena dalam benaknya, kamu selalu seharusnya ada, kamu selalu seharusnya menjadi pilihan, dan sekarang kamu pergi. Saat inilah pikirannya mulai berbalik melawannya, dia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku membuat pilihan yang salah? Apakah dia sebenarnya pilihan terbaik? Mengapa dia tidak peduli lagi? Dan ketika pikiran-pikiran itu berakar, dia menjadi terobsesi untuk mendapatkan kembali perhatianmu. Dia mulai menonton storymu, dia mulai menyukai postinganmu, dia mulai mengirimimu pesan entah dari mana, bukan karena dia tiba-tiba mencintaimu, tetapi karena dia merindukan kekuatan yang dia miliki atasmu. Dan disinilah kebanyakan pria gagal, karena detik dia menghubungi, mereka langsung jatuh kembali ke dalam jebakan. Mereka membalas segera, mereka bertindak bersemangat, mereka mulai mengejar lagi, dan pada saat itu, dia menyadari bahwa dia masih memiliki kendali atasmu, dan pengejaran berakhir. Kamu tidak bisa mematahkan siklus dengan bereaksi seperti yang dia harapkan. Kamu mematahkan siklus dengan tetap tak tersentuh. Dia mengirim pesan, abaikan. Dia menyukai postinganmu, tidak ada respons. Dia mencoba memeriksa, kamu terlalu sibuk untuk memperhatikan. Dia harus mengalami bagaimana rasanya kehilanganmu sepenuhnya, dan jika dia benar-benar menginginkanmu, dia akan melakukan usaha nyata. Dia tidak akan mengirim, "Hai, yang lemah," dia tidak akan melontarkan pujian malas, dia akan mengejar keras, dia akan memperjelas bahwa dia menginginkanmu, dan bahkan saat itu, kamu tidak menghadiahi dia segera, karena wanita yang benar-benar menghargaimu tidak akan menyerah hanya karena kamu tidak membalas segera. Dia akan membuktikan dirinya, dia akan bekerja untuk perhatianmu, dan hanya kemudian, jika dia benar-benar mengubah perilakunya, kamu bahkan mempertimbangkan apakah dia layak mendapatkan waktumu, karena pada saat itu, kamu akan menjadi pria yang sama sekali berbeda, pria yang tidak lagi puas menjadi pilihan, pria yang memilih dirinya sendiri terlebih dahulu, pria yang hanya memberikan energinya kepada mereka yang mendapatkannya, dan itulah saat kamu menang, bukan karena dia kembali, tetapi karena pada saat dia melakukannya, kamu tidak lagi membutuhkannya. Nomor 5. Miliki nilaimu sendiri. Seorang wanita tidak bisa memberimu nilaimu, dia hanya bisa mengenali apa yang sudah ada. Dan jika dia tidak melihatnya, itu berarti satu hal, kamu belum membangunnya. Kamu menunggu persetujuannya, validasinya, keputusannya.
Kamu berharap dia akan melihat kehebatan dalam dirimu dan memberimu kesempatan. Itu adalah kesalahan. Pria yang memahami nilainya tidak menunggu izin untuk dipilih, dia memilih dirinya sendiri. Dia tidak memohon pengakuan, dia menciptakan kesuksesan yang tak terbantahkan sehingga orang tidak punya pilihan selain menghormatinya. Saat ini, dia tidak menghormatimu karena kamu belum memberinya alasan untuk itu. Dia melihatmu sebagai pengganti, dan mengapa tidak? Kamu hanyalah pria lain yang mengejarnya, hanyalah pria lain di pesannya, hanyalah pilihan lain yang dia simpan untuk hiburan. Dia tidak melihatmu sebagai pria itu karena kamu belum menjadi pria itu. Dan jika kamu tidak memiliki nilaimu, jika kamu tidak membangun dirimu menjadi seseorang yang tak tergantikan, dia tidak akan pernah melakukannya. Memiliki nilaimu sendiri berarti kamu berhenti mencari dia untuk mengonfirmasinya. Kamu berhenti mencari validasi pada wanita yang tidak bisa melihat nilaimu sejak awal. Kamu tidak memintanya untuk mempertimbangkan kembali, kamu tidak menunggu untuk dipilih, kamu menjadi pria yang dia sesali kehilangannya. Dan bukan karena kamu menginginkannya kembali, tetapi karena kamu sekarang beroperasi pada level yang begitu tinggi sehingga dia tidak lagi relevan di duniamu. Itulah kekuatan sejati, itulah harga diri sejati. Nilai seorang pria tidak diberikan kepadanya oleh seorang wanita, itu ditempa dalam disiplin, dalam peningkatan diri, dalam obsesi untuk menjadi lebih baik setiap hari. Ketika kamu pergi dari seorang wanita yang menolakmu, kamu tidak hanya duduk di sana dan merasa kasihan pada dirimu sendiri, kamu berperang melawan kelemahanmu sendiri, ketidakamananmu, kegagalan masa lalumu. Kamu bercermin dan memutuskan bahwa versi dirimu yang diabaikan, yang tidak dipilih, tidak akan pernah ada lagi. Gym menjadi medan perangmu. Kamu berlatih seperti pria yang kerasukan, mendorong batasmu, membangun tubuh yang menuntut rasa hormat, karena dunia tidak menghormati kelemahan. Pria yang menghormati dirinya secara fisik adalah pria yang memerintahkan rasa hormat di setiap area kehidupan. Ketika kamu memasuki ruangan, kehadiranmu harus berbicara sebelum kamu melakukannya, tubuhmu harus mencerminkan disiplinmu, kemampuanmu untuk berkomitmen, keenggananmu untuk menjadi biasa. Tubuh yang kuat bukan tentang penampilan, ini tentang kekuatan, ini tentang penguasaan diri. Kemudian kamu menguasai pikiranmu. Kamu tidak menyia-nyiakan energimu untuk memikirkan apa yang dia lakukan, dengan siapa dia, apakah dia menyesal kehilanganmu. Itu bukan urusanmu lagi. Kamu terlalu fokus untuk menjadi versi dirimu yang paling tajam, paling cerdas, paling mampu. Kamu membaca, kamu belajar, kamu mendapatkan keterampilan yang membuatmu berharga di dunia nyata. Kamu meningkatkan kemampuanmu untuk menghasilkan, untuk memimpin, untuk mendominasi di bidangmu, karena uang bukan hanya tentang kekayaan, ini tentang kebebasan. Pria yang memiliki nilainya sendiri tidak mengejar wanita, dia menarik mereka. Pria yang memiliki nilainya sendiri tidak menunggu wanita untuk menyetujuinya, dia bergerak melalui kehidupan dengan tujuan yang tak terbantahkan sehingga wanita tertarik padanya tanpa dia berusaha. Ketika dia menolakmu, dia memberimu hadiah terbesar yang mungkin, kesempatan untuk melihat di mana kamu benar-benar berdiri. Dia menunjukkan kepadamu bahwa kamu bukan pria yang dia inginkan. Itu berarti salah satu dari dua hal, baik dia buta terhadap nilaimu, atau kamu belum membangunnya. Bagaimanapun, itu tidak masalah. Satu-satunya tanggapan adalah meningkat ke tingkat yang ekstrim sehingga keputusannya tidak lagi memengaruhi kamu. Dan ketika kamu melakukan itu, sesuatu berubah. Kamu menyadari bahwa dia tidak pernah menjadi hadiahnya, kamulah hadiahnya, tetapi kamu belum menjadi itu. Saat kamu berhenti mengejar, berhenti memohon, berhenti berharap dia melihat nilaimu, kamu mengambil kembali setiap ons kekuatan yang kamu berikan. Saat kamu memilih dirimu sendiri di atas dirinya, segalanya berubah. Kamu berhenti memeriksa media sosialnya, kamu berhenti bereaksi terhadap remah-remahnya, kamu berhenti membiarkannya mengambil ruang di pikiranmu. Kamu mengalihkan setiap ons energi itu ke pengembangan dirimu sendiri. Kamu mengambil semua frustrasi itu, semua patah hati itu, semua waktu yang terbuang itu dan mengubahnya menjadi bahan bakar. Dan bagian terbaiknya, dia akan merasakannya, dia akan melihatnya. Wanita bisa merasakan ketika seorang pria telah benar-benar melanjutkan hidup. Mereka bisa merasakan ketika seorang pria telah melepaskan diri sepenuhnya, dan saat itulah penyesalan muncul. Dia mengharapkanmu menunggu, dia mengharapkanmu masih tersedia, dia mengharapkanmu masih peduli, dan sekarang kamu tidak. Dan kesadaran itulah yang menghancurkannya. Tetapi pada saat dia menyadari, kamu akan menjadi pria yang berbeda,
pria yang tidak lagi melihatnya sebagai kerugian, pria yang sekarang beroperasi pada tingkat yang begitu tinggi sehingga dia tidak lagi memenuhi syarat untuk berada dalam hidupnya. Itulah artinya memiliki nilaimu sendiri, itulah artinya menjadi benar-benar bebas, itulah artinya menjadi tak terbantahkan. Versi dirimu yang ditolak telah hilang, versi dirimu yang diabaikan tidak lagi ada, versi dirimu yang membutuhkan validasinya telah dihapus. Di tempatnya berdiri seorang pria yang tidak pernah menunggu, tidak pernah memohon, tidak pernah mencari izin, seorang pria yang membangun dunianya tanpa ragu-ragu, tanpa kelemahan, tanpa rasa takut. Dan ketika kamu menjadi pria itu, kamu akhirnya akan mengerti, kamu tidak pernah ditolak, kamu sedang dialihkan ke sesuatu yang lebih besar. Nomor 6. Lepaskan hasil akhirnya. Kamu terjebak karena kamu terikat, kamu menderita karena kamu menunggu, kamu terjebak dalam pikiranmu, menganalisis setiap momen, setiap kata, setiap interaksi, percaya bahwa di suatu tempat di dalamnya terletak kunci untuk membuatnya berubah pikiran. Kunci itu tidak ada kombinasi kata, tidak ada momen sempurna, tidak ada jumlah usaha yang akan membuat seorang wanita tiba-tiba melihatmu berbeda jika dia tidak memilihmu sejak awal. Rasa sakit yang kamu rasakan adalah buatanmu sendiri, kamu sedang berperang yang sudah kalah, dan satu-satunya jalan keluar adalah melepaskan sepenuhnya. Kamu harus membunuh gagasan bahwa dia adalah orangnya, kamu harus menghapus fantasi yang kamu buat di pikiranmu tentang apa yang mungkin terjadi. Versi realitas itu tidak ada, tidak pernah ada. Kamu melihat potensi di tempat yang tidak ada, kamu memproyeksikan keinginanmu sendiri ke tindakannya, meyakinkan dirimu sendiri bahwa dia hanya membutuhkan lebih banyak waktu, lebih banyak keyakinan, lebih banyak bukti bahwa kamu adalah pilihan yang tepat. Tetapi saat kamu melakukan itu, dia sudah melanjutkan hidup, dia sudah menempatkanmu dalam kategori yang tidak akan pernah kamu hindari selama kamu tetap terikat. Dia harus merasakan bahwa kamu tidak lagi berinvestasi pada hasilnya. Detik dia merasakan bahwa kamu masih berharap, masih menunggu, masih membiarkan pintu terbuka, dia tidak akan pernah menghormatimu. Dia harus melihatmu sebagai tak tersentuh, sebagai sama sekali tidak peduli apakah dia pernah kembali. Saat itulah perubahan terjadi. Saat dia merasa bahwa dia telah kehilangan cengkeramannya padamu, saat dia menyadari bahwa kamu tidak lagi peduli, adalah saat realitasnya mulai berubah. Wanita berkembang pesat pada kepastian, mereka perlu tahu di mana posisi mereka denganmu, mereka perlu tahu bahwa jika mereka pernah bosan, jika mereka pernah merasa kesepian, jika mereka pernah menginginkan sedikit perhatian, kamu akan tetap ada. Mereka perlu percaya bahwa kamu masih menonton, masih berharap, masih tersedia secara emosional. Tetapi saat dia merasakan bahwa kamu benar-benar telah melanjutkan hidup, itu memicu sesuatu yang dalam di dalam dirinya, ketidakpastian, keraguan, kesadaran bahwa dia telah kehilangan sesuatu yang dia pikir memiliki kendali penuh. Tetapi kamu tidak bisa memalsukan ini, kamu tidak bisa berpura-pura melanjutkan hidup sambil diam-diam mengawasi setiap gerakannya. Kamu harus begitu fokus pada dirimu sendiri, pada pertumbuhanmu, pada misimu, sehingga dia tidak lebih dari bagian masa lalumu yang terlupakan. Kamu harus menghapus dirimu sepenuhnya dari dunianya sehingga dia mulai bertanya-tanya apakah dia pernah penting bagimu. Dan ketika kesadaran itu menghantamnya, itu akan mengguncangnya dengan cara yang tidak pernah dia duga. Energimu harus berubah sepenuhnya. Berhenti bertanya pada dirimu sendiri mengapa dia melakukan apa yang dia lakukan, berhenti menganalisis perilakunya, berhenti bermain detektif dalam patah hatimu sendiri. Ambil energi yang sama dan masukkan ke dalam sesuatu yang membangunmu, tubuhmu, bisnismu, pola pikirmu, gaya hidupmu. Setiap detik yang dihabiskan untuk memikirkannya adalah detik yang terbuang yang seharusnya bisa dihabiskan untuk menjadi tak tersentuh. Dan ketika kamu melakukan ini, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kamu mulai melihat sesuatu secara berbeda. Kamu mulai menyadari bahwa dia sebenarnya tidak pernah istimewa, dia hanyalah seorang wanita, dan kamulah yang memberinya semua kekuatan itu, semua kepentingan itu, semua ruang di pikiranmu. Kamu menempatkannya di atas alas yang tidak pernah pantas dia dapatkan, dan sekarang kamu menghapusnya dari sana. Kamu berhenti berpikir dia adalah yang terbaik yang bisa kamu lakukan, kamu berhenti percaya dia adalah satu-satunya kesempatanmu untuk bahagia, kamu mulai melihat kenyataan apa adanya. Selalu ada wanita lain, selalu ada kesempatan lain, selalu ada jalan lain ke depan. Dan pada saat dia menyadari kehadiranmu, pada saat dia menyadari dia kehilangan akses kepadamu, pada saat dia mencoba memasuki kembali hidupmu,
kamu bahkan tidak akan peduli. Karena ketika kamu benar-benar melepaskan, ketika kamu benar-benar fokus pada dirimu sendiri, ketika kamu benar-benar meningkat melampaui siapa dirimu, kamu sampai pada kesadaran yang kuat, dia tidak menolakmu, dia membebaskanmu, dia melepaskanmu sehingga kamu bisa menjadi pria yang selalu kamu takdirkan, pria yang tidak pernah menunggu, tidak pernah memohon, tidak pernah mengharapkan sesuatu yang bukan miliknya. Dan pria itu tak terhentikan.